Hidup sehat pemirsa. Tadi lagi duluan ngomong mulu nih. Oke, mohon maaf pemirsa. Oke, silahkan. Ya, terima kasih banyak. Oke, kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Dan kali ini kita akan ngebahas seputar yang herbal-herbal ya, yaitu daun salam. Nah, daun salam ini berguna untuk apa sih? Iya. Sudah bersama kita ada Dokter Ingrid. Halo Dokter Ingrid. Halo, Dokter Ingrid ini adalah ahli herbal. Sudah ditetapkan betul. khusus buat hidup sehat. Dan aku pernah loh nyobain hasil racikannya. Enak Jadi bener-bener kan? seger banget aku jadinya tuh gara-gara herbalnya. Nah dok, aku langsung tanya ya dok ya. Ini daun salam dapat menstabilkan tekanan darah dok. Fakta atau mitos dok? Fakta. Wow, fakta. Berarti saya kalau siaran sama Indra Bekti harus banyak-banyak minum ini. Ayo Maaf, dok, saya gimana yang perlu itu, saya yang kita perlu. ini gimana dok? Kita bikinnya dok. Iya. Jadi kan daun salam itu kenapa bisa menstabilkan tekanan darah? Ya. Karena dia selain bersifat antioksidan juga kandungannya itu bersifat merelaksasikan pembuluh darah. Gitu. Aku lumayan tuh tinggi dok. Nah Tekanan ini darah tinggi saya. ini Cara cara buatnya begini ya. Kita bisa pakai 10 lembar. 10 lembar daun salam segar. 10 lembar. Yang Ini segar direbus ya, dok, ya. Masukkan saja Langsung direbus langsung. ya, dok? Nah ini udah sebenarnya begini aja ya. Berapa lama tuh dok direbusnya? Jadi ini kan takaran untuk sekali minum. Ya. Airnya Jadi berapa cangkir? Airnya 2 cangkir. Oh, airnya 2 cangkir. Direbus daun hingga salamnya 10. hingga tersisa 1 cangkir. Oh Gitu. gitu. Jadi kita sisa satu cangkir ya, seperti pemirsa lihat sudah ada di situ ya, ada cara membuatnya juga dan khasiat-khasiatnya seperti apa di layar kaca Anda ya. Dan ini diminum berapa kali nih dok? Diminum boleh 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Jadi kalau tekanan darah kita agak naik sedikit boleh mengkonsumsi ini untuk menormalkan. 2 kali seharinya ini misalnya pagi kah atau misalnya baru bangun tidur atau sebelum makan tuh gimana dok biar optimal gitu? Oh iya, jadi bagusnya sih sebelum sarapan sama sebelum makan malam. Oh, sebelum sarapan dan sebelum makan malam gitu ya gitu. dok ya. Penyerapannya juga lebih bagus. Nah kalau misalnya orang yang udah minum obat tekanan darah tinggi nih dok, boleh nggak konsumsinya barengan sama ini? Di jarak 2 jam. Oh, di jarak 2 jam Misalnya ya. ini kan diminum sebelum sarapan misalnya jam 6 pagi misalnya, terus langsung sarapan jam 6 pagi, terus baru jam 8 minum obat darah dikasih tinggi yang darah. Jadi berarti ini ramuan ini juga bukan sebagai pengganti obatnya ya dok ya? Iya, tetapi memang kalau tekanan darahnya hanya meningkat sedikit, yang ringan saja, sebenarnya salam saja sudah bisa. Udah bisa, oke. Tentunya dengan gaya hidup yang sehat ya. Betul. Oke. Nah dok, kalau untuk menurunkan kolesterol tinggi dok, bisa juga nggak nih dok? Bisa dengan ramuan yang sama ini. Dengan ramuan yang sama kolesterol iya. juga bisa. Iya. Asam urat dok, asam urat dok. Asam urat juga bisa. Juga bisa. Ya, jadi dia Ramuannya? sama ramuannya Sama juga? ini karena daun salam gampang itu ya? ada senyawa yang menghambat namanya enzim santin oksidase. Itu yang sehingga kadar asam urat dalam darah tuh bisa turun. Wah berarti dengan satu ramuan bisa khasiatnya beragam gitu ya dari Iya, daun bagus salam banget itu ya. Nah kalau dikasih jeruk nipis, gula merah mungkin atau madu dok, supaya apa namanya ada rasanya gitu dok? Boleh, boleh. Oh boleh ya? Boleh sih, asal kalau kita ada gula darah yang terlalu tinggi ya sebaiknya jangan. Jangan. Oh Nah, gitu. Kalau gula darahnya jangan malah ya dok Kalau ya. yang- Ini udah selesai belum dok? Coba deh dok rasanya Ya. dok. Berapa lama Boleh, ya boleh. dok ya ini? Ini sih kira-kira 15-30 menit dia udah 15 tersisa sampai 30 setengahnya. menit. Oh ceritanya ini udah 30 menit ya dok? Boleh, tapi 30 menit kemudian. 3 minutes years later. Oh, udah. Langsung. tapi diminum ya. begini aja juga enak sih. Ntar saya saring deh biar lebih bagus. Nah, ini sambil menjawab mitos atau fakta nih dokter. Daun salam ini ramuannya bisa meredakan sakit mah. Mitos atau fakta dokter? Fakta. Fakta, juga banyak khasiatnya. Caranya Karena gimana memang, dok kalau itu? Nanti kita bikin ramuan yang berbeda ya. Oh, Beda ya baik. ramuannya ya. Karena untuk Jadi, sakit mah ada dicampur jahe, dicampur sereh. Oh ini dia nih ada jahe dan Iya. serai nih Ada ya. jahe sama serai. Diminumnya kalau mah gimana tuh dok? Sebelum makan atau setelah makan? Sebelum makan lebih bagus. Sebelum makan lebih bagus ya, Kecuali Dok, ya? kalau nyeri sekali, kadang kan ada orang yang tidak kuat dengan pedasnya jahe. Oh. Itu Jahe bisa ya? diminum sesudah makan nggak Sudah apa-apa. makan juga nggak apa-apa gitu.
Nah, Diminumnya berapa gelas dok? Kan kalau misalnya yang ini kan 2 gelas sehari. Kalau yang untuk mah gimana dok? 2 sampai 3 kali, Oh, 2 sampai 3 kali. gelas sehari. Ini Ya. mau nyobain siapa? Aku Oh, cobain masih deh. panas ya. Awas tapi masih Ya, panas. ini masih panas banget. Ya. Apa ini Wangi debus ya? banget loh. Aromanya gimana? Aromanya kayak daun salam ya. Iya. Kan Memang daun buat- salam, daun Pak. salam. buat biasa pengharum nasi ya. Karena Oh kan iya, kita masak kan nasi uduk, liwet, Oh, nasi iya, liwet juga kan pakai pakai ini. daun salam, Betul. betul. Nah, Dok, kalau kita konsumsi seperti itu tadi bumbu dapur, Dok. Iya. Itu apa ada mendapatkan khasiatnya tuh, Dok, yang optimal, Dok? Kalau Biasanya kita sebagai bikin bumbu nasi masakan, liwet, nasi uduk. itu tetap ada manfaatnya ya. Karena kan misalnya gini, kalau kita makan nasi uduk nih, kan dia biasanya pakai santan juga. Nah, adanya daun salam dia akan mengurangi penyerapan dari lemak ya. Oh. Lemak yang dari si santannya itu akan Iya. mengurangi penyerapannya ke dalam gitu. darah. Baik, Dok. Nah, ini Dok, ini udah ada penelpon, Dok, yang mau Yes. ngobrol sama dokter ya. Ibu Nuria. Halo, Bu Nuria. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum, selamat Bu. siang Ibu. Yo, sesaat lagi. Bentar lagi, putus Dok. Oke, nah kita bikin yang buat sakit mah ini Bu. Iya, Yang tepat, iya, Dok. betul. Jadi kalau untuk mah nih, Ya. sebenarnya kita bisa. Ini kan tadi rebusnya baru sebentar ya, jadi Ya. kita bisa pakai juga ramuan yang ini masih Berapa, bisa kita berapa pakai. lembar nih Dok? Masih bisa kita pakai. Kalau sakit Kira-kira mah berapa 5 lembar. Oh 5 lembar aja. 5 lembar aja. cukup. 5 lembar aja cukup. Oke. Baik, sebelum kita lanjutin lagi, ini ada penelpon yang sudah mau bertanya-tanya. Silakan. Halo, Ibu Nuria. Halo, Iya, Bu. saya Bu Nuria dari Pekanbaru. Iya, Bu, silakan pertanyaannya. Saya nanya sama dokternya. Iya. Obat mah. Mm-mm. Yang daun salam itu sama jahe. Mm-mm. Kalau tensi kita rendah, apa bisa seterusnya diminum daun salam nggak dokter? Nah, kalau tensinya rendah tuh, Dok, Hah? itu boleh juga nggak, Dok, nih tetap konsumsi ini? Kalau tensi rendah sebaiknya jangan Bu, nanti bisa tambah rendah. Gitu. Oh, iya benar. Ya, Karena kan memang ini jadi- khusus untuk darah tinggi ya, Dok ya. Darah Nah, jadi tinggi kalau dan mah tuh tensi gimana? normal masih oke. Masih Karena oke. kan ini apa dia merelaksasi Menstabilkan, pembuluh merelaksasi. darah, ya. Oh, Iya. iya, betul. Jadi kalau tensinya, tekanan darahnya lagi rendah ya sebaiknya jangan gitu. Nanti Ya. tambah rendah. Nggak bisa, Bu. Kalau tekanan darah rendah nggak bisa jadinya, Bu, ya, Bu. Ya, Dok, ya? Iya, ya? betul. Jadi baik. kalau tekanan darah Jadi rendah harusnya yang pakai lain apa dong, Dok? lagi. Kalau tekanan darah rendah? Ya, maksudnya kan mah nih, tapi dia tekanan darah rendah. Oh gitu. Ah. Jadi kalau tekanan darah rendah dan mah itu bisa pakai namanya akar manis likoras. Oh, jadi beda bukan daun beda. salam. Iya. Nanti kita akan bahasnya di Yang episode itu. selanjutnya di Hidup Ya, oke. Sehat. Oke, nah ini kembali lagi nih Dok. Ini dimasukin jahe ya. Jahe ya. Jahe. Jahenya kira-kira Ya. 1 ruas diiris-iris ya. Nah, Oke. Dok, ini daun salam ini bisa nggak sih untuk orang yang capek-capek, pegel-pegel, relaksasi gitu, Dok? Bisa, tapi dicampur sama jahe. Oh, jahe jahe. Jadi kayak pegel-pegel di otot, di sendi itu bisa pakai daun salam dan jahe. Kayak begini. Jadi ramuan mirip-mirip sama ramuan mah. Tetapi kalau ramuan mah ini biasanya ditambahkan serai. Bisa ditambahin Oh, serai juga. Wah, oke deh pemirsa. Ini sambil menunggu ramuannya mateng nih ya. Sebentar lagi. Oh, Kak Indra juga mau nyobain. Sesaat lagi ya. Coba deh kita coba coba minum dulu ya. deh Kak. Minum. Enak nggak ya? Seruput. Ini udah mau Mantap. jadi. Enak. Enak Kak. Enak. Rasanya? Rasanya pahit-pahit gimana, tapi nggak sepahit yang waktu itu tuh, Dok, ya sempat pahit banget, ada ramuan Sambiloto itu. Iya, sambiloto itu, Dok. Aduh, pahit banget. pahit Ini banget. nggak terlalu pahit, masih Ini enggak. bisa. Masih bisa ya. Ya udah, sambil Kak Indra menghabiskan ramuannya dan kita menunggu Nah, nih udah ramuan jadi untuk kok. mahnya. Kita Sesaat lagi sudah kita akan jadi. kembali ya hanya di Hidup Sehat. Iya, kembali lagi kita di Hidup Sehat dan kali ini Arlin akan mencoba ramuannya yang untuk mah ini ya. Yang ini Ramuan isinya untuk apa aja? mah. Ini Iya. ada daun salam, terus ada jahe dan juga ada serainya. Coba. Kita coba ya. Iya. Sama madu ya. Jadi enak. Apa rasanya, Bu? Enak banget. Enak ya? Iya enak banget. Bentar ya, silakan kerja. Saya Makasih loh. Itu warnanya kayak agak teh-teh gitu ya, Dok? Iya, Tapi karena rasanya kayak teh nggak? Aduh enak banget. Enak banget rasanya lebih enak dari teh deh kayaknya. Kok, Dok, aku dikasih pahit, Dok, yang ini, Dok? itu kan nggak ada madunya. Oh, nggak ada madunya. Tuh Pakai ada madu madunya. sedikit ya, boleh. Ya udahlah, Dok. Ya. Ini ada fakta mitos lagi nih, Dok. Daun salam itu dapat menurunkan gula darah. Fakta atau mitos? Fakta. Wah, bagus banget ini salamnya. Karena dia memang sifatnya bahan-bahan aktifnya itu akan
mengurangi kadar gula darah dan menghambat juga absorpsinya. Jadi kalau untuk gula darah berarti nggak pakai pemanis ya dok ya? Nggak Iya. pakai pemanis apapun ya dok? Iya. Walaupun itu madu juga ya dok? Madu ya kita lihat kadar gula darahnya dulu. Kalau memang masih ringan, boleh kasih madu dikit. Baik. Nah, ini udah ada penelpon. Biar saya kerjain terus aja. Anda minum terus ya Bu ya. Oke. Baik. Halo Bu. Putus. Aduh, belum juga jadian udah putus. Mohon maaf ya dok. Udah nih, Enak udah ya? habis, sudah habis. Udah habis. Enak banget dokter. Dok, ini Iya. daun salam dapat mengobati gatal-gatal dok. Fakta atau mitos? Fakta. Nah, ini gimana dok Bagaimana caranya? Kalau Ditempelin gatal-gatal apa gimana? ditempelin memang. Ditempel Oh, dok. ditempelin. Tapi ini saya mau bikin dulu yang tadi buat menurunkan gula darah Ah, ya. gula darah. Oke, Ya, apa yang itu, menurunkan dok? gula darah itu kita bisa pakai daun salam Daun kira-kira 10 gram yang Kalau kering ini ya. kayaknya yang kering ya dok, ya beda sama yang tadi ya. Yang kering. Emang apa kering. dok bedanya? Apa Maksudnya bedanya kering khasiatnya? sama, Yang fresh sama yang kering gitu. Kalau yang kering itu biasanya zat aktifnya udah lebih terkonsentrasi gitu. Oh, jadi kalau yang kering itu zatnya lebih terkonsentrasi. Baik, ini berapa lembar nih dok? Itu kita hitungnya sebenarnya ditimbang aja kalau yang kering ya. Ditimbang. Jadi 10 gram kira-kira, kemudian broto Itu apa tuh, walinya, Dok? broto wali kering. Ini broto wali kering. Kira-kira 5 gram 5 ya. gram. Ini untuk menurunkan Gula Gula darah. darah. Jadi kalau orang dengan diabetes ini baik konsumsi ini. Tapi ini pahit ya, karena ada broto walinya. Baik. Nah, dok, ini misalnya kita bikinnya banyak terus kita masukin kulkas, dok. Itu Nanti mengurangi pas diminum khasiatnya. dipanasin gitu. Itu gimana dia dok? Masih bisa, tapi 3 hari ya. 3 hari Tahan aja. 3 hari aja. Tapi kalau saran saya, kalau untuk diabetes gitu ya, lebih bagus kita bikin untuk 1 hari. Oh, baik. Jadi ini bikin untuk 1 hari, kira-kira airnya itu 800 ml. Kan ini direbus, nanti tersisa 400 ml. 400 ml itu buat 1 hari. Jadi minum yang pagi 200 ml, 200 ml minum yang sore atau malam. Gitu. Tapi Nah, untuk yang yang gatal-gatal gatal-gatal ya? nih dok Nah, ya. kalau gatel-gatel itu pemakaiannya topikal ya, dioles. Oh, topikal. Jadi kira-kira 10 lembar daun salam segar digiling ya. Ini kira-kira seginilah ya. Oh. Sesudah digiling seperti ini. Kemudian nanti campur sama minyak kelapa atau bisa pakai juga yang virginnya ya, virgin coconut oil juga bisa. VCO. VCO. Terus diolesin aja gitu ya, dok? Olesin aja. Jadi kayak bubur gitu ya. Itu tinggal dioles aja. Oh gitu. Dicoba deh dok, dicoba dok. Rasanya gimana gitu? Boleh, boleh, Dingin atau boleh. gimana? Ada yang gatel Itu nggak? ya. Kalau ada yang gatel bisa merasakan. Ditanya ini gatal-gatal ya, bukan gatal-gatal sama cowok bukan ya? Amit-amit, amit-amit. Kayak gini aja ya. Kayak gini. Ya, tuh Ini detailnya kita lihat ya. ini di bandage, Ini dibalut daun salam juga untuk boleh. meredakan Oh, gatal-gatal. habis ini terus habis itu dibalut dia dok? ya boleh. Bisa dibalut. Jadi biar nggak kemana-mana kan, nggak jatuh-jatuh kemana-mana. Gatal-gatalnya kalau sampai basah sampai keluar darah, nanah Oh gitu. jangan, jadi Oh, ini jangan. yang tidak ada luka Oh, ya. yang tidak ada luka. Misalnya gatal-gatal karena penyakit jamur itu masih Oh, bisa. jamur masih bisa. Atau gatal karena alergi ya, pruritus itu masih bisa. Oke, baik dok. Nah, dokter, terakhir nih dokter tips Iya. untuk pemirsa TV One, pemirsa hidup sehat supaya bisa mendapatkan manfaat optimal Oke. dari daun salam. Oke, jadi daun salam ini adalah bumbu yang sebenarnya kebanggaan Indonesia loh. Jadi namanya itu kalau terjemahan bahasa Inggrisnya Indonesian bay leaf. Jadi ada Indonesian-nya, ada Indonesian-nya ya. Indonesian bay leaf. Karena memang asalnya dari Indonesia gitu ya, kearifan lokal kita. Yang sebenarnya bumbu itu juga sifatnya aman banget, bisa dikonsumsi semua usia kan. Termasuk ibu hamil juga kalau sebagai bumbu itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau udah dalam bentuk ekstrak sebaiknya jangan. Iya, oke. Karena sudah sangat konsentrasinya sangat besar gitu. Baik, Baik, terima Kita kasih. bisa manfaatkan untuk keluhan-keluhan ringan dan menjaga kesehatan, terutama menstabilkan gula darah, tekanan darah, asam urat ya, itu bagus sekali karena asam uratnya sendiri sudah ada uji kliniknya pada manusia. Baik, Oke, baik, wah baik, Dok. semakin bangga ya jadi Iya, orang Indonesia. Terima kasih banyak dok Terima kasih atas banyak ya dokter. informasinya. Iya, dan juga pemirsa tetap saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Ya, dan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai kita bertemu kembali. Saya Indra Bekti. Dan saya juga Dr. Reini Tarlin Puspita. Indonesia hidup sehat. Bye bye.